Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Mila. Kembaran aku guys. Ini video pertama kamu ya? Betul. Jadi hari ini kita mau Q&A sama Kak Ricis. Bisa-bisanya video pertama langsung ngebongkar Ria Ricis. Nggak ada yang pernah bikin loh, baru kamu doang. Alhamdulillah, makasih Kak Ricis. Aku deg-degan, ini video pertama. Bil, kita bikin apa Bil? Aku mau bongkar-bongkar Kak Ricis. Cuma di sini doang. Kalau nggak subscribe channel pertama, video pertama kita kemusuhan. Kita subscribe dulu. Oh iya, teman-teman subscribe ya. Iya. Like juga. Ih, mantap. Ini kalau ada yang minta subscribe orangnya begini lembutnya, pasti langsung subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada persoalan yang menegangkan. Ini akan aku jawab sejujur-jujurnya. Yang paling ditanyain. Kak Ricis kapan nikah sama Kak Reza? Sama Om. Maaf. Mohon doanya aja. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Betul. Jawaban aman ya. Iya, betul. Kalau mau lebih lengkap mungkin ada di ini kan Project Channel ya. Siap. Saya nggak berani jawab. Baru pertanyaan pertama udah dekat saya. Duk, 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 duk. Berapa tinggi badan Kak Ricis? Berapa ya? Tinggian dia pokoknya. Kamu berapa? Aku 163. Berarti aku 150. Kayaknya berapa nggak ya? nyampe deh. Paling 155. Ya mungkin lah segitu. Tapi aku gak tinggi-tinggi banget, nggak kurus-kurus banget, nggak gemuk-gemuk amat, tengah-tengah aja Pas. beda. Pas. Kalian beda berapa tahun Sama. umurnya? Oh iya, sama banget. Tahu gimana sih kamu pada nanyain mulu hal-hal yang kayak begitu udah pada tahu? Aku malah lebih pendek, lebih usianya lebih imut. lebih muda. Aku 18. Percaya Kita nggak? 15. Ya udah 14 deh, 14 setengah deh, boleh nggak 14 setengah? Ya 14 setengah aja deh. Dah. Ya 21 BTW. Apa kelebihan dan kekurangan Om Eja? Oh, kira apa kelebihan aku gitu. Oh, kekurangan dan kelebihan. Ya aku malu. Kan biasa jadi bahan apa evaluasi diri dari Om Eja. Udah aku deg-degan tau syuting ini. Oke, kita mulai dari kekurangannya dulu. Kekurangannya nungguin ya. Kekurangannya biar saya saja yang tahu gitu maksudnya, karena kan setiap orang punya kekurangan, aku punya kekurangan, Bila punya kekurangan, Om Eja punya kekurangan, jadi biarlah itu menjadi pribadi dan rahasia masing-masing. Kelebihannya banyak, hampir semua dia berlebih. Dan dia selalu bikin saya tertawa. Tiap hari aku ketawa ngeliat dia. Dia diem aja aku ketawa, Bil. Dia ramah banget ya. Dia ramah, bikin aku ketawa dan selalu punya cara untuk ayo kita ngapain lagi biar nggak bosan, ayo kita ngapain, ayo kita kemana gitu. Jadi Om Eja the best, teman terbaik. Kapan Kak Icis prank Om Eja? Oh jangan dikasih tahu Oh dong. iya, jangan dikasih tahu. Nanti aku ada balasannya. Kalian nonton kan yang kemarin aku dikerjain, ada balasan atau pokoknya jangan dibocorin guys. Tiba-tiba ada aja gitu. Gimana Kak Icis udah direstui kemarin, semoga langgeng ya. Alhamdulillah, amin. 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 Aku nggak bisa berkata-kata banyak karena kan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi diaminkan saja. Ya, kalau Bila pengen nikah umur berapa? Aku sih sebenarnya pengen 5 tahun lagi, cuma ibu silakan. maksa kayak 2 tahun harus punya yang fix gitu. Tapi dulu waktu aku seumur kamu, aku juga mikir, oh yaudah deh ntar aja 5 tahun, 6 tahun. Tapi pas udah beberapa waktu ke depan ya kayaknya pengen buru-buru deh gitu. Oh, gitu. Jadi pikiran tuh berubah. Berarti belum bisa jawab aku. Belum bisa jawab, insya Allah doain aja Iya, gitu ya. betul. Rehan? Langsung dipanggil Rehannya. Selanjutnya kapan rilis Kak? Buku selanjutnya, buku yang sekarang aja kita masih ada di top 10. Jadi kalau kita masih ada di top 10, kita masih jualin dulu buku-bukunya sampai habis. Karena yang buku next itu yang sekarang masih nomor 1 kan di semua Gramedia. Jadi kita belum bisa nyetok lagi yang baru. Jadi ntar kalau udah agak sedikit, ya mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan baru kita terbitin yang baru. Nggak sabar, ada buku baru guys. Judulnya masih dirahasiakan. Iya, judulnya masih dirahasiakan. Tapi Oke. judulnya itu nggak mau rahasia. Jangan spoiler. Tidak boleh. Ntar ada yang mau beli lagi. Kak Icis pernah Pernah. lomba dance. Pertama kali ngedance diajarin siapa? Aku tuh mulai nari tuh dari TK juga. Tapi bukan modern dance, nari-nari biasa, nari-nari anak TK gimana sih? Oh. Kalau kamu kan dance kan? Aku udah nari-nari iseng, nari-nari anak TK gitu. Tapi pernah lomba?
lomba modern dance enggak. Lomba nari. cuman ngisi-ngisi acara. Kalau lomba udah pasti kalah soalnya. Kalau lomba enggak, tapi ngisi-ngisi acara. Kalau lomba tuh fashion show gitu-gitu aku lomba. Wih, berarti jago. Enggak juga. Itu juga karena jurinya nggak tahu lagi mau menangin siapa, udah realistis aja dah gitu katanya. Nggak jauh-jauh amat kok. Kak Ricis tips menjadi orang yang sabar akan hujatan. Kalau prinsip aku ya, aku hidup di dunia ini tidak terlalu mementingkan penilaian orang lain. Jadi kalau misalnya orang mau nilai A sampai Z ya udah terserah, yang penting bagaimana Ricis di hadapan Allah. Jadi kan kita nggak perlu repot-repot bikin orang suka sama kita dengan kita harus berperilaku yang baik di depan orang agar dinilai baik, ini itu nggak perlu. Yang penting hubungan Ricis dengan Tuhan. Dan Ricis selalu mikir aku adalah apa yang mereka pikirkan. Kalau misalnya netizen mikirnya buruk, maka buruklah saya. Kalau mereka pikiran baik, maka baiklah saya. Jadi nggak perlu repot-repot. Wah, aku dinilai buruk nih, aku dinilai jelek nih, pusing, aku harus gimana? Enggak, jadi ngalir aja. Yang penting aku ngejalanin apa yang aku suka, kayak tiktokan aku suka, collab-collab aku suka, syuting aku suka, jalan-jalan aku suka, shopping aku suka. Jadi lakuin yang aku suka, dan orang-orang nggak suka tuh dikesampingkan aja gitu. Karena kan kita hidup bukan dari mulut-mulut mereka yang menghujat, tapi kita hidup dengan orang-orang yang mencintai, yang kita cintai, keluarga, saudara, kerabat gitu. Jadi ya kalau nanggepinnya gimana ya gak usah ditanggepin, ya kan? Aku masih susah, masih proses wajar. belajar. Aku juga dulu kayak gitu, awal-awal waktu dikenal orang, aduh pusing nih, susah, dikit-dikit galau, dikit-dikit terus, dikit-dikit ini itu. Tapi makin lama makin belajar. Ya kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Yang penting gimana caranya kita mencintai diri sendiri. Karena buat apa kita berusaha supaya kita dicintai orang tapi kita nggak mencintai diri kita sendiri gitu. Yang penting cintai dirimu sendiri. Kamu cinta dirimu sendiri? Cinta. Bagus. Jadi ingat, kalau ada orang yang bertanya sebutkan 3 nama yang paling kamu cintai, siapa coba? Aku, ibu, bapak. Itu harus ada nama sendiri yang paling penting. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Pelajaran hidup, guys. Masya Allah. Satu kata untuk Om Eja. Om Eja semua. Aduh, saya malu. Satu kata untuk Om Eja. Satu kata ya? Satu kata ya? Aduh! Satu kata. Satu kata. Satu kata. Baby. Ya, baby. Baby aja, baby. Bayi. Bayi, oh bayi. Baby bayi ya. Ya aja udah. Apa yang gak disukain sama Kak Eja? Tadi kan udah, nggak mau kasih tahu karena bagi aku, jangankan Om Eja, misalnya aku nggak suka, ada yang nggak aku suka dari kamu juga aku nggak akan pernah mau bilang. Karena bagi aku setiap orang punya kekurangan, kelebihan, kekurangan dan keburukannya hanya aku aja yang tahu, nggak perlu diumbar-umbar, tapi sebarkan apa yang baik pada diri orang itu gitu. Kayak dengerin dakwah. Iya. Jamaah. Iya, kok saya jadi dakwah ya? Iya. 5 tipe cowok idaman. Aku, ciri-ciri. Yang pertama justru paling penting tuh bersih atau tidak merokok. Sama. Iya kan? Karena tuh aku hidup dari kecil sampai sekarang di lingkungan yang bersih, alhamdulillah. Ada teman-teman yang ngerokok, cuman aku ada sakit asma dikit gitu. Jadi kalau ada asap tuh bukan nggak suka tapi agak terganggu. Jadi aku kurang suka dengan orang-orang yang merokok. Jadi kalau bisa lingkunganku bersih, tapi enggak juga nggak apa-apa gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, berwawasan kali ya. Aku tuh suka banget orang yang berwawasan pintar gitu ya. Jadi kalau diajak apa nyambung, ngobrol apa nyambung, terus bisa tukar pikiran, saling sharing itu, wah bisa membimbing banget dari segi wawasan. 3, sudah pasti. Soleh sudah wajib. pasti. Itu Iya. enggak bisa hitungan, itu udah pasti lah. Itu udah pasti. Agama, soleh, itu udah pasti. Terus udah hitungan deh. biar nggak mikir lagi. Terus apa ya, jujur sopan. Ya semua orang juga dewasa. Ya. Semua orang juga suka orang jujur kali ya. Nggak ada yang mau dibohongin. Terus ngemong. Iya benar. Ngemong. Berarti kita tipikal yang Sama. suka dimanja. Karena aku bungsu. Jadi aku iya kan. Jadi aku tuh kayak ngemong gitu loh. Dan yang paling penting adalah membimbing. Berarti Kak Eja seperti itu. Mudah-mudahan. Aduh, sedikit deg-degan.
Disebut lagi. Iya, makanya batuk-batuk nih orang di rumah, ada vertigo, batuk-batuk lagi. Ada yang nanya, siapa first love-mu? Sandi. Sandi SS. First love aku tentu orang tua dong. Iyalah, orang tua yang sudah melahirkan. Kalau tidak ada mereka, tidak ada aku, tidak ada calon suamiku nanti, tidak ada anak-anakku nanti, tidak ada cucu-cucu, cicit-cicitku. Jadi orang tuaku, aku cinta banget sama orang tua. Kalau Kak Icis nikah, Ya. bakal ngundang mantan nggak? Wah. Siapa yang nanya emang ada? Ada. Oh, ada beneran lagi. Ada beneran. Bakal ngundang mantan nggak? Pertanyaan ini udah pernah kita bahas bareng tim Ricis. Jawabannya beragam. Kata Bang Aries, enggak. Dia lebih milih enggak. Kenapa? Karena menurut dia ini hari bahagia dia. Dia nggak mau merusak kebahagiaan dia atau pasangannya dengan mendatangkan masa lalunya. Masuk akal kan? Masuk akal. Tapi ada juga yang jawab, nggak apa-apa, gue undang-undang aja karena gue mau membagikan kebahagiaan dan gue akan buktiin kalau gue bisa bahagia tanpa dia. Ada juga yang jawab gitu, si Atika yang jawab gitu. Nah kalau Ricis, tengah-tengahnya. Jadi ada yang diundang, ada yang enggak. Enggak juga, antara undang atau enggak. Mikir-mikir dulu. Jadi gimana ya, undang atau enggak? Tapi jawaban pertama ada benernya, nggak mau merusak hari bahagia. Takutnya kan kita nggak pernah tahu terjadi apa ya gitu. Tapi kata Atika juga ada benernya, gue juga mau buktiin gue bisa bahagia tanpa dia. Nah kalau kamu undang nggak? Ngundang karena aku sama mantan aku ya santuy aja. Kayak kita tuh udah biasa aja. Ya udah sih, yaudah dia aku undang deh kalau gitu. Biasa aja karena kan kitanya udah nggak suka. Siapa tahu dianya nggak biasa aja, kamu biasa aja, dianya nggak biasa aja. Kan hati orang nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah makanya bingung. Tapi kalau selagi akunya biasa aja dan nggak suka ya kenapa harus pusing? Iya sih, Iya. complicated. Seneng nggak ketemu Kak Ici? Seneng banget. Happy. Dia banyak ngajarin aku dance, anaknya sopan banget. Terus sopan lah pokoknya lah, aku sampai bilang kamu kenapa? Kak Ici, harapan kedepannya gimana? Harapan ke depan semoga kita semua, bukan aku doang ya, kita semua sukses mencapai apa yang kita cita-citakan, mendapatkan apa yang kita butuhkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Jadi mendapatkan apa yang kita butuhkan, terus bisa membahagiakan orang-orang sekitar. Dan itu Itu anuan ya, itu lah pokoknya. masukan untuk aku. Oh, masukan. Maksudnya Kamu belum kan minta pemasukan. Gak duit minta pemasukan. iya, maksudnya apa, kayak memotivasi Oh. atau gimana? Bila ini orangnya insecure guys. Aku tadi banyak ngobrol sama dia sebelum kita syuting, sebelum kita tiktokan aku banyak ngobrol. Yang aku tangkap dia insecure. Kenapa kamu insecure? Emang gak cukup aja. Nggak cukup? Aku ngerasa aku gak cukup. Oh, nih ya untuk kakak Bila yang terhormat. Nungguin ya. Buang rasa insecure, tanam rasa bersyukur, karena apa yang sudah kita miliki belum tentu orang lain miliki. Misalnya nih, Bila bilang, aduh aku nggak pede, aku kurang cantik. Banyak orang di luar sana yang menginginkan wujud tubuh badan seperti Bila, jadi kamu harus bersyukur. Jadi daripada bilang aku nggak pede, aku nggak cantik, diubah menjadi alhamdulillah aku cantik banget hari ini. Itu nggak masalah, itu bukan ujub ya, bukan sombong. Tapi kalau aku pribadi, aku selalu membahagiakan diriku dengan memuji diri sendiri. Karena itu masing-masing orang punya cara ya. Kalau cara aku gitu, karena supaya aku makin pede ketemu orang, makin pede depan kamera. Dan ya udah, oke, hari ini aku udah cakep, aku udah bagus, aku udah cantik. Tapi bukan berarti yang bukan ujub lah, pokoknya bukan sombong. Tapi kita memotivasi diri sendiri untuk pede. Kita harus bangun rasa percaya diri. Jadi kalau aku pribadi, kalau teman-teman ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau cara aku pribadi, karena kan aku kan emang nggak gitu cantik ya, maksudnya tidak secantik orang-orang di luar sana. Aku juga mikirnya gitu. Tapi Kak Ricis tuh jauh. Kak Ricis tuh udah cantik Nah, banget. jadi gini loh, kadang kita mikir kita ini nggak cakep, tapi orang lihat kita cakep. Ngerti gak? Iya kan? Nah, tapi gimana caranya aku harus nanam bahwa oke, aku cakep, aku harus pede. Nah, itu aku selalu mulai dari diri sendiri, dari mulai bangun tidur. Setiap berkaca kan kita berkaca ada doanya juga kan. Jadi ya banyak-banyak berdoa ketika berkaca dan memperbaiki diri. Jadi jangan insecure. Pede. Kan kamu sendiri yang bilang tadi di vlog aku, kita harus pede. Nah, iya betul. Iya kan? Jadi kamu harus pede, buang jauh-jauh insecure. Bersyukur. Setuju? Setuju. Mantap guys. Harus percaya diri. Mantap. Masih aja.
Maklum guys, video pertama ya adalah subscribe. Kalau masih ada yang mau nanya-nanya lagi, nanya-nanya di kolom komentar bawah. Ingat jangan insecure. Hai Mila ya, kamu jadi insecure ya. Mila ya, ada kan yang di TikTok kan? Mila ya, oh gini, kamu jangan lupa insecure ya. Jangan lupa insecure, bye.